Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Bayu, ini hari terakhir saya ngisi di kegiatannya Kang Bayu. Terima kasih sudah diundang, sudah dipercaya buat sharing ya ke teman-teman pelaku UMKM di Depok. Ya. Tapi saya penasaran nih, karena ini hari terakhir, ini Kang Bayu sebagai inisiator kegiatan ini, gimana ceritanya? Kok bisa ngadain di tengah pandemik? Ya, justru orang serba kesulitan untuk mengadakan acara ini diinisiasi buat membangkitkan kapabilitas pelaku UMKM di Depok. Iya, jadi sebenarnya sederhana kan konsep awalnya. Kita ngelihat kegelisahan dari teman-teman UMKM, pelaku usaha, karena termasuk saya sendiri juga kan ada usaha. Pelaku UMKM ya, juga ya. Betul. Jadi selama masa pandemi, mulai dari bulan April itu kerasa banget, April 2020. Ya. Itu udah mulai kerasa banget, omset turun, penjualan turun, segala macam turun, bahkan ada yang tutup gitu. Nah kemudian setelah 1 tahun berjalan itu, akhirnya kita memang sedikit lama sih, terus kita analisa sebenarnya teman-teman UMKM ini butuh apa sih di masa pandemi ini gitu. Nah, jadi melakukan riset dulu ya. Ya, terus kita lihat, oh ternyata masih ada yang bertahan, tapi yang jadi persoalan itu adalah mereka memasarkannya kebanyakan masih offline. Apalagi teman-teman UMKM ini kan banyaknya industri rumahan. Rumahan. Jadi mereka mungkin basisnya hanya Instagram, Facebook, tapi hanya sebatas menggunakan sosial media saja, tidak dimaksimalkan gitu. Dan pasarnya barangkali masih di sekitaran lingkungannya ya. Betul, yang dekat-dekat teman gitu kan, seputar itu saja. Kemudian kemarin juga kita sharing, ada yang cuma posting itu hanya di status WhatsApp, katanya nanti ordernya cuma teman-teman yang ada di WhatsApp aja gitu. Nah berangkat dari situ, akhirnya kita coba nih digodok sama teman-teman, oh kayaknya kalau misalnya kita bikin pelatihan untuk digital marketing, kemudian salah satunya juga itu untuk membangkitkan semangat mereka lagi di masa pandemi ini bagus nih buat teman-teman UMKM. Jadi artinya kalau dengan menggunakan digital marketing, pasar meluas gitu. Betul. Jadi kan kalau selama ini mereka hanya menggunakan media sosial sebagai sarana publisitas tanpa dimaksimalkan untuk AdSense-nya, itu paling ya hanya lingkungan mereka aja, hanya sebatas followers, hanya sebatas teman gitu. Terbatas ya. Tapi kalau misalnya mereka sudah sampai ke tahap AdSense, kemudian mulai membuat konten, kemudian mulai di-publish menggunakan pemasaran yang ada di Instagram dan Facebook, itu jangkauannya bisa lebih luas. Oh, AdSense itu artinya ini mengiklankan di sosial media. Iya, betul. Kan kita banyak platform, ada di Facebook, ada di Instagram, ada di Google Ads juga. Itu bisa kita maksimalkan. Karena banyak dari mereka itu yang belum mengetahui hal-hal yang sampai seperti itu. Iya. Saya juga pernah belajar itu, dan itu ternyata nggak mudah ya mempelajari. Cara mengiklankan. Kalau kita dulu iklan mau di koran itu kan tinggal bayar iklan kan. Kalau di Facebook sama di Instagram kan memang banyak item yang harus dipelajari. Betul. Sebenarnya simpel Kang. Kalau misalnya mereka mau belajar di YouTube itu bisa. Cuma kan kalau di YouTube itu kan satu arah ya komunikasinya. Jadi nggak bisa tanya jawab gitu. Kalau misal pun nanya di komen nggak tahu balasnya kapan gitu. Tapi kita tatap muka kan lebih enak. Nah makanya kita di sini coba fasilitasi itu ke mereka. Mudah-mudahan pasca ini omset mereka mulai naik, penjualan mereka mulai bagus. Tapi kita tidak lepas. Kita tidak lepas. Setelah ini akan ada evaluasi dari tim, kemudian kita akan recall mereka lagi, kita akan panggil. Kira-kira apa nih kendala selama beberapa bulan ini? Ada nggak penjualannya yang meningkat? Atau memang belum maksimal? Di mana nih masalahnya? Gitu. Karena kemarin itu ada pertanyaan juga dari peserta. Kan buat iklan itu bukan cuma sekedar foto aja ya, di foto jepret terus dikirim gitu kan. Kan fotonya harus bagus, videonya segala macam. Nah, mungkin kedepannya kita bisa buat pelatihan seperti itu. Bagaimana cara membuat konten yang baik, foto yang baik dan segala macam. Baik, jadi ini namanya Insight ya. Insight. Inovatif Smart Industry of Depok. Tapi tentu nanti tidak hanya bergerak di Depok saja kan. Tapi kalau di tempat lain bukan Insight namanya. Kan D-nya Depok. Ya mungkin bisa jadi gitu sih. Tapi sekarang ini fokus kita memang konsepnya di Depok. Di Depok dulu. Karena Depok ini sebenarnya kota yang potensial, nggak kalah juga dari Bandung. Yang pertama mereka dekat sama ibu kota, sebagai kota penopang nih. Di pinggiran, orang-orangnya banyak, malah kerjaan itu di Jakarta gitu. Jadi potensi untuk jualan itu cukup luar biasa kalau di Depok ya. Ada di sini ada kampusnya
main besar-besar kan. Ada UI ya. Ada UI, ada Gunadarma, ada macam-macam banyak. Ya, itu jadi pasar yang sangat potensial kalau bisa digarap dengan lebih profesional oleh teman-teman UMKM ya. Iya, betul. Ya, saya kira ini yang dibutuhkan oleh sesama rakyat. Jadi kita barangkali ini kan programnya dari rakyat, oleh rakyat untuk rakyat. Dan mudah-mudahan di kota-kota lain, meskipun tadi Kang Bayu bilang fokus, memang harus fokus dulu ya. Fokus dulu di Depok, tapi ini juga bisa menularkan, bisa menginisiasi, memberikan pencerahan buat teman-teman pemuda di kota lain untuk juga melakukan hal yang serupa. Barangkali kalau bentuknya nanti kolaborasi, itu tentu sangat dimungkinkan ya dengan Insight ya. Iya betul. Jadi kita siapkan juga platformnya kan. Sudah ada platform dari Insight gitu. Iya, memang masih awal, kita bentuknya masih website biasa, tapi di situ untuk saat ini cukup untuk informasi mereka tentang UMKM yang ada di Depok. Tapi kedepannya target kita adalah si website ini bisa dijadikan semacam marketplace, tapi khusus membesarkan UMKM yang ada di Depok. Ya targetnya kita bisa kerjasama sama pemerintah setempat lah, karena kan pelaku usaha kalau nggak ada dukungan dari pemerintah juga kan pasti ada mandeknya. Nah, keberadaan Insight ini yang juga menjadi fasilitator untuk terhubungnya para pelaku UMKM dengan pemerintah gitu, atau gimana? Ya bisa seperti itu. Ini kan kita awal, kita belum libatkan dulu pemerintahnya secara intens lah gitu ya. Kita masih hanya pakai jejaring aja. Mungkin ke depan setelah ini kita bisa undang dari pihak pemerintahnya, kira-kira dengan adanya teman-teman UMKM ini, pemerintah Kota Depok itu punya program apa untuk UMKM. Karena memang yang kita dapat info itu untuk di dinasnya sendiri mereka memang sudah ada komunitas UMKM. Nah itu juga udah cukup maksimal sih. Setelah kami lihat itu, mereka memang bagus, animonya luar biasa. Terlihat dari peserta kemarin, itu mereka antusias lah, sampai minta tambah peserta, datang segala macam. Akhirnya kita batasin itu. Nah cuma yang paling penting itu gimana caranya kita maksimalin lagi gitu, karena banyak kan lumayan, ada berapa, kalau yang terdaftar itu ada berapa ribu gitu. Kemarin juga ada baru lagi peresmian wirausaha baru. Kemarin itu ada sekitar beberapa UMKM lagi yang baru muncul. Nah, terakhir nih Kang Bayu, ini kan kegiatan juga di hotel ya. Dan saya dengar peserta juga nggak ditarik biaya ya. Nah itu berarti kan ini usaha effort dari Insight ini, gimana caranya bisa menyelenggarakan kegiatan ini dengan mereka tanpa bayar tapi dapat ilmu yang banyak. Itu apa yang dilakukan oleh teman-teman Insight? Kita memang bekerja sama dengan beberapa pihak. Terkait itu. Kenapa kita mengambil biaya juga, ya target kita kan mereka mau datang itu nyari ilmu gitu. Nyari ilmu ya, walaupun di beberapa tempat ada yang bayar, tapi sebisa mungkin kita kasih mereka free, dan kalau bisa justru kita ngasih bantuan ke mereka. Jadi pihak-pihak terkait yang bareng sama kita ini, termasuk juga dari yayasan, itu sangat membantu Kang untuk kegiatan ini. Jadi ini praktis hampir 2 bulan 3 bulan itu persiapannya gitu. Awalnya kita mau buat di Januari, tapi karena ada masalah PSBB, pandemi dan segala macam, mundur Februari, akhirnya berlaksana Maret. Ya ini luar biasa ya upaya dari teman-teman Insight untuk mengkolaborasikan berbagai kekuatan. Ada yayasan, ada pemerintah, ada donatur barangkali ya, yang kemudian bisa membuat sebuah aksi-aksi luar biasa yang sangat dibutuhkan teman-teman UMKM. Saya yakin mereka sangat berterima kasih ke Kang Bayu dan tim Insight. Mudah-mudahan betul tadi tidak berhenti di sini, tapi ada continuous yang terus meningkat gitu ya. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan hari ketiga ini lebih lancar dibandingkan hari ini. Terima kasih lagi Kang, sama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar lagi saya akan mengisi materi tentang self resilience. Mudah-mudahan berguna dan bermanfaat buat para pelaku UMKM di Depok. Kita masuk ke dalam ya. Ini dari tanggal 22, ini adalah hari terakhir bersama Bapak dan Ibu semua. Ternyata ketika dicek ke temannya, dia menunjukkan orang ada 2. Ini sebetulnya berlaku sepanjang sejarah umur manusia di bumi. 1, reward
Kalau udah ribut pasti satu lagi tahu Bapak Ibu ya. Satu lagi apa? Punishment. Ada pohon kelapa. Dilarang. Semuanya kompak ya. Luar biasa. Tanpa